Bupati Ponorogo Sumadi, sosok yang mikul dur mendem jero. Bupati Sumadi merupakan kepala daerah Ponorogo yang ke-19. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi di Blitar. Ia menggantikan kedudukan Bupati Ponorogo yang sesama rekan di kepolisian, Bapak Sudono Sukiryo. Bupati Sumadi resmi menjabat Bupati Ponorogo pada tanggal 28 Mei tahun 1974. Prosesi pelantikan dilaksanakan di gedung DPRD Ponorogo. Bupati Sumadi ini oleh masyarakat Ponorogo dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat mikul dur mendem jero. Maksudnya, bisa menjunjung derajatnya orang tua. Dalam artian, selama ia menjabat sebagai Bupati Ponorogo, ia menghormati para pendahulunya yang turut membangun Ponorogo. Sikap itu ia tunjukkan dengan melakukan pemugaran makam para pendiri Kabupaten Ponorogo. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1977, ia membuat kebijakan mengenai renovasi pemugaran makam Raden Batoro Katong. Mengingat makam Raden Batoro Katong sudah usang setelah 450 tahun tanpa ada perbaikan. Renovasi yang dilakukan antara lain pemugaran pagar yang mengelilingi makam dengan cara ditinggikan. Kemudian cangkup makam Batoro Katong, genting atap diganti dengan genting Karang Pilang Surabaya. Pada waktu bersamaan, Bupati Sumadi juga merehab beberapa makam. Selain makam Raden Batoro Katong, ia juga merehab makam Raden Mas Merto Hadinegoro, Bupati pertama Kota Tengah yang berlokasi di pemakaman Tajuk Siman dengan melakukan renovasi gedong dengan lantainya ditekel. Hal ini supaya makamnya bersih dan membuat kenyamanan bagi para penziarah. Selain itu, Bupati Sumadi juga merenovasi Taman Makam Pahlawan Wira Patrio Piranti yang berada di Kelurahan Bangunsari. Pada saat renovasi di area Taman Makam, dahulu ada bukit kecil dan taman yang dijadikan tempat bermain anak-anak. Karena Taman Makam Pahlawan dulu bagian dari kantor residen Belanda, sekarang SMP 1. Bukit ini terkenal dengan nama Adiwarno atau Kebon Raja yang terdapat pohon sono. Karena renovasi tersebut, gundukan diratakan dan ternyata ditemukan kerangka manusia yang diduga kuat adalah jenazah Warok Nur Hamdan yang dibunuh oleh Belanda karena dituduh membunuh saudara seperguruan Warok Mertopuro. Awal ceritanya adalah ketika residen Belanda Anthony Willem Vincent melakukan kebijakan tanam paksa kopi dan tom kepada rakyat yang hasilnya harus dijual murah kepada Belanda. Selain itu, Anthony Willem Vincent juga menyenangi istri Warok Mertopuro. Hal ini
membuat Warok Mertopuro marah dan membunuh residen Belanda tersebut di kantornya pada tahun 1853. Kejadian tersebut membuat Belanda marah besar dengan berusaha menangkap Warok Mertopuro sampai ketemu. Upaya pencarian Belanda ini tidak berhasil. Maka dengan terpaksa Belanda menangkap keluarga, ibu, istri, dan anaknya ditahan. Meskipun upaya yang dilakukan dengan menahan keluarga, Belanda juga belum mampu berhasil menangkap Warok Mertopuro. Maka pemerintah Belanda membuat sayembara kepada masyarakat untuk menangkap Warok Mertopuro dengan imbalan kekayaan dan jabatan. Akhirnya, Warok Mertopuro berhasil ditangkap oleh rekan seperguruan, yakni Warok Nur Hamdan, yang tergoda dengan imbalan dan jabatan dari Belanda. Warok Mertopuro saat berada di dalam tahanan Belanda, ia dijenguk oleh Warok Nur Hamdan sebelum Warok Mertopuro dieksekusi hukuman gantung. Pertemuan dua saudara seperguruan tersebut menjadi curahan terakhir bagi Warok Mertopuro yang dikhianati oleh teman seperguruannya. Tanpa disangka, ketika Warok Nur Hamdan berkunjung, Warok Mertopuro berupaya bunuh diri. Ia berpendapat lebih baik mati bunuh diri daripada mati di tangan Belanda dengan cara menusukkan keris kecil seukuran jari yang digunakan membunuh residen Belanda pada saat itu. Di dalam tahanan Gempar, Warok Mertopuro telah mati. Kemudian jenazahnya dibuang ke sampah. Sedangkan Warok Nur Hamdan dituduh oleh Belanda yang membunuh Warok Mertopuro. Warok Nur Hamdan dihukum eksekusi pancung secara langsung tanpa menunggu proses peradilan, dan jenazah mereka berdua dimakamkan di belakang kantor residen. Raden Mertopuro yang dianggap sudah mati bunuh diri ternyata hanya pingsan. Apalagi cara penguburannya tidak sempurna, sehingga Warok Mertopuro dapat menggerakkan kepala dan tubuhnya keluar dari kuburannya. Dengan susah payah, akhirnya Raden Mertopuro dapat melarikan diri sampai di desa Mangunsuman dan bertemu dengan orang dan menceritakan semua kejadiannya. Setelah itu, menghembuskan nafas terakhir oleh masyarakat, kemudian dimakamkan di Pelem Gurih Mangunsuman. Gundukan bukit kecil yang semula makam Warok Mertopuro dan Warok Nur Hamdan diratakan dan digunakan sebagai kantor kelurahan Bangunsari. Adapun kebijakan pembangunan yang lain saat dipimpin oleh Bupati Sumadi adalah meneruskan pembangunan Stadion Bathara Katong yang telah dirintis oleh Bupati Sudono Sukiryo. Bupati Sumadi juga menambahi fasilitas olahraga yang lain, yaitu kolam renang Tirto Menggolo. Nama kolam renang ini dengan mengambil dari tokoh Warok Suro Menggolo, Bayangkara, yang berperan sebagai pasukan Raden Bathara Katong dalam menjaga keamanan wilayah Ponorogo.
Dalam bidang pendidikan, Bupati Sumadi juga membangun sekolah tingkat SMP di luar Kecamatan Ponorogo. Yang pertama dibangun adalah SMPN 1 Jetis. Banyaknya pembangunan pada era Bupati Sumadi ini membuat ia dipercaya memimpin Ponorogo pada periode kedua, yakni tahun 1979 sampai dengan tahun 1984. Pada periode kedua kepemimpinannya, kebijakannya adalah di bidang kesehatan dengan mendirikan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat di setiap kecamatan, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada saat era Bupati Sumadi, kondisi pertanian di Ponorogo juga sangat maju. Banyak petani yang senang karena hasil pertaniannya melimpah. Prestasi di bidang pertanian ini membuat Bupati Sumadi memperoleh penghargaan dari Presiden berupa Pataka Prasamya Purya Karya Nugraha, yakni simbol penghargaan atas keberhasilannya menyediakan surplus pangan beras. Bupati Sumadi menjabat sebagai Bupati Ponorogo selama 10 tahun, sejak tahun 1974 sampai tahun 1984. Setelah tidak menjabat, ia kembali ke daerah asalnya di Surabaya.